Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal berkaitan dengan Green Hospital ya, implementasi uh, tentang case study di regional. Nah, ini berkaitan dengan Green Hospital. Green Hospital Implementation in Dr. Sucipto Mangunkusumo National Central Public Hospital. Nah, ini penulisnya adalah Nadifa Zikriyati, Mursyid Raharjo, Nur Jazuli, Baju Subikya, Jamal Hisham, dan Hashim. Ini berasal dari of Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, University Ponorogo, Profesor Sudarto Street SH Semarang. Dan ada dua dua institusi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Universitas Selangor di Selangor, Malaysia. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana implementasi Green Hospital di sebuah rumah sakit. Nah, indeks ini terindeks pada jurnal presisi yang cakupannya multidisiplin antara lingkungan dan kesehatan. Latar belakang dari penelitian ini intinya rumah sakit menghasilkan limbah dan dampak lingkungan yang besar. Lalu adanya regulasi nasional mendorong penerapan sebuah prinsip Green Hospital. Pada tahun menurut data gitu ya, tahun 2023 ada 3.128 rumah sakit, dan dari listnya Agustina di Nusa Tenggara Timur gitu ya, ada limbah non medis yang seharinya itu sebanyak 597 kg dan 56 kg itu limbah medis itu perharinya secara nasional ya, menurut studi dan teman-teman berproses secara nasional limbah rumah sakit itu ada 376.000 ton, dan ini jumlah yang sangat besar gitu. Maka dari itu ada Indonesia, hukum Indonesia gitu ya, tahun 2017-2023 tentang kesehatan, undang-undang kesehatan gitu ya, yang dan undang-undang dan manajemen lingkungan di undang-undang Cipta Kerja gitu ya, itu mengatakan bahwa pengembang itu harus memperhatikan bagaimana kapasitas pembawaan atau kapasitas mereka dalam menghandle lingkungan dan potensi resiko yang akan ditimbulkannya pada lingkungan dan kesehatan. Dan Green Hospital adalah rumah sakit yang didesain, dibuat, dan direnovasi atau dioperasikan dan dikelola secara baik gitu ya, memperhatikan dengan sangat gitu ya, bagaimana aspek kesehatan dan aspek lingkungan di pengembangannya, di prinsip-prinsipnya. Dan uh, Direktorat Kesehatan dari Kementerian Pelayanan Kesehatan dan Kementerian Kesehatan telah menerbitkan pedoman rumah sakit ramah lingkungan atau Green Hospital Indonesia. Dan tantangannya mengubah dan efisiensi energi dan air serta dampak kesehatan bagi lingkungan dan rumah sakitnya. Jadi perihal bagaimana kita melihat Indonesia saat ini dan penerapan-penerapannya, maka peneliti dari jurnal ini ingin mengukur penerapan Green Hospital dengan menilai pencapaian indikator Green Hospital di RSU, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dan menganalisis sebenarnya inovasi apa sih yang ada di sana gitu ya, mengidentifikasi inovasi dan upaya pengurangan dampak lingkungan. Dan di akhir nanti itu menganalisis inovasi, memberikan evaluasi kualitatif dan kuantitatif
menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Jadi sebenarnya dalam penelitian ini juga melihat bagaimana penerapan itu dinilai dari rumah sakit yang jadi rujukan bukan hanya regionalnya, bukan hanya lingkungannya, tapi rujukan nasional, yaitu di rumah sakit pusat nasional RSUPN gitu ya, Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuan penelitiannya sebenarnya simple gitu ya. Itu mengukur penerapan Green Hospital, menilai pencapaian indikatornya, dan lain-lain tadi yang sudah disebutkan. Dan metode penelitiannya ini mixed method gitu ya. Ada kualitatif dan kuantitatifnya. Kualitatifnya studi kasus ini studi kasus mendalam di lokasi dengan wawancara dan observasi. Dan secara kuantitatifnya itu menggunakan metode deskriptif, menggunakan statistik secara sederhana. Untuk pengumpulan data primer itu observasi langsung dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait manajemen, teknis kebersihan, dan lain-lain. Dan data sekundernya itu review dokumen-dokumen yang telah disediakan atau telah dibuat oleh internal rumah sakit, serta laporan-laporan strategis dan regulasi yang ada di internal rumah sakit. Nah, dan instrumen evaluasinya itu mengacu pada pedoman rumah sakit ramah lingkungan Green Hospital di Indonesia dengan 10 indikator utama. Tuh. Dan hasilnya gitu ya, dari 79 indikator gitu ya, runtutan atau turunan dari 10 indikator utamanya, dari 93 indikator ada 79 indikator yang telah tercapai, atau dalam artian sudah 84% ketercapaiannya. Nah, ini berikut indikator-indikator yang ada di 10 indikator utama yang ada di pedoman rumah sakit ramah lingkungan, rumah sakit pedoman Green Hospital di Indonesia. Nah, dari yang pertama ada leadership, ada location and landscape, ada hospital structure, ada chemical and waste material processing. Yang kelima ada waste processing. Yang keenam ada energy efficiency, water efficiency, environmental health and disease factor, food processing, dan terakhir air quality atau kualitas udara. Dan dicapai ada 84,9% yang tercapai. Di antaranya mungkin dalam masing-masing indikator efisiensi energi yang tidak perform secara maksimal di 64,3%. Dan lainnya gitu ya, antara location and landscape, hospital structure, water efficiency, food processing, dan air quality itu tercapai 100%. Sehingga saya melihat dari jurnal ini kita melihat gitu ya, bahwa ada banyak indikator yang sudah tercapai 100%, dan pada hasil akhirnya pun 84% itu menjadi angka yang baik. Dan inovasi yang diterapkan dalam Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini itu penggunaan sistem pengolahan air limbah IPAL, penerapan sistem energi surya, pengolahan sampah melalui inovasi pengolahan sisa makanan dan daur ulang air. Jadi tidak ada yang terbuang gitu ya. Bagaimana kita melihat bagaimana kita melihat sebuah rumah sakit itu bisa mengefisienkan berbagai sumber daya. Di sini ada tingkatan gitu ya, peringkat perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat adalah POPR. Nah, ini evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat itu. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya di dalam jurnal ini gitu ya. Bagaimana kita melihat pendekatan yang lebih komprehensif gitu. Tidak hanya satu indikator, tapi berbagai macam indikator. Itu bisa dari kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif memberikan gambaran menyeluruh. Terus ada inovasi praktis yang implementasinya itu bisa diterapkan di berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia. Menggunakan teknologi seperti penggunaan sistem sensor dan penggunaan energi berbagai seperti energi surya.
Nah, selanjutnya ada kesesuaian dengan regulasi. Jadi antara Kementerian Kesehatan dengan rumah sakit itu punya keterkaitan atau punya sinkronisasi regulasi sehingga tidak tumpang tindih ataupun bertabrakan. Dan dampaknya positif gitu, potensi pengurangan biaya operasional dan peningkatan kualitas lingkungan rumah sakit serta kesehatan pasien. Nah, bisa jadi implikasi dari uh, penggunaan penerapan Green Hospital di Indonesia ini saya catat ada uh, 6 poin. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi operasional. Itu pasti karena memang Green Hospital itu core memory, core value-nya adalah efisien, yaitu penghematan energi dan air dapat menekan biaya operasional rumah sakit. Yang kedua, pengurangan dampak lingkungan. Itu adalah pengolahan limbahnya yang lebih baik dapat mengurangi pencemaran dan risiko kesehatan. Keterbatasan dan tantangannya dari penerapan ini adalah infrastrukturnya lama. Jadi istilahnya di Cipto Mangunkusumo itu punya bangunan yang lama, punya bangunan yang bersejarah. Jadi tidak bisa direnovasi seluas atau segampang bangunan baru. Serta ada keterbatasan dana untuk merenovasi bangunan yang menjadi kendala. Yang kelima adalah kebutuhan kebijakan dan edukasi. Perlu sinergi antara pemerintah, manajemen rumah sakit, dan pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi Green Hospital secara luas. Dan replikasi model rumah sakit Cipto Mangunkusumo ini dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi rumah sakit lain dan di Indonesia dengan penyesuaian lokal. Sehingga dari poin di atas ini sangat berhubungan gitu ya dengan kualitas atau peningkatan kualitas layanan dan efisiensi rumah sakit di era universal coverage. Penerapan prinsip Green Hospital seperti efisiensi penggunaan air dan energi, pengolahan limbah yang tepat, dan inovasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat tidak hanya menurunkan biaya operasional tetapi juga meningkatkan uh, kualitas pelayanan. Di era universal coverage, rumah sakit diharapkan dapat memberikan layanan yang berkualitas dengan efisiensi sumber daya yang optimal, sehingga penerapan sistem Green dapat mendukung tujuan tersebut dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan ramah pasien. Sehingga pada akhirnya penerapan Green Hospital ini bisa menjadi sebuah solusi bagi rumah sakit yang masih terlilit atau terbebani oleh biaya operasional. Meskipun mungkin ada beberapa fasilitas atau beberapa layanan, beberapa pendukung gitu seperti panel surya untuk menyerap atau untuk menggunakan energi terbarukan itu cukup mahal di awal, tapi itu bisa menjadi sebuah langkah untuk menekan biaya operasi selama setahun. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.